Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman se segrup angkelmologi dan se apa ya, sedunia persamaan. Bagaimana untuk hari ini? Apakah pada cuan, pada profit, atau bagaimana, masih merah? Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga trading saham. Kita nggak bisa tahu apakah dia bakal naik atau turun. Yang tahu itu bandar, katanya gitu. eh Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung meramaikan di grup Telegram Akelmologi ya. Udah mulai rame riuh gitu. Udah mulai banyak yang ikutan komentar, udah mulai banyak yang ikutan analisa gitu. Jadi grupnya jadi hidup. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman, dan buat teman-teman yang masih belum bergabung dan ingin bergabung, silakan, ada linknya di deskripsi atau di apa namanya, di about channel ya, di belakang kalau nggak salah, di about lah pokoknya. Ada itu linknya di ini, di deskripsi, nanti saya cantumkan. Kita rame-rame bareng, kita diskusi bareng, kita belajar bareng di situ. Nah, oke, sebelum kita mulai membahas satu persatu saham yang akan kita review, saya mau ngiklan dulu. Nih, saya mau ngiklan. Jadi Ankelmologi ada mau buka kelas. Nah, buka kelas apa namanya, belajar lah untuk yang teman-teman yang memang baru, bener-bener baru dan belum tahu caranya menganalisa, terus caranya screening. Silahkan bergabung dan tanya-tanya aja di grup itu ke adminnya Ankelmologi. Nanti biar kita jelaskan apa aja. Rencananya itu tanggal 23 sampai 24. Ada 2 hari. Cuman kalau misalnya nanti dibutuhkan waktu tambahan, itu bisa kita tambahkan lagi. Jadi teman-teman di sini bisa belajar basic teknikal, terus kita harus mengenal market saham tuh seperti apa, terus nanti belajar indikator, ada moving average sama stokastik yang biasa kita pakai, nanti kita apa namanya, kita buka semua. Terus bagaimana cara membuat trading plan, bagaimana money management, terus gimana sih biar kita bisa menghadapi market itu nggak grogi itu istilahnya ya. Terus nanti kita kasih juga metode screening sederhana, cukup pakai HP juga bisa. Jadi nggak harus kita buka apa namanya, nggak harus kita buka chart, nggak harus kita buka trading view atau apa. Tapi nanti untuk basic technical analisisnya tetap saya jelaskan, bisa pakai trading view atau bisa pakai investing, nanti tergantung yang paling enak dipakai yang mana. Kalau yang biasa saya gunakan untuk analisa itu kan trading view ya gitu. Jadi ini nanti ada free bonusnya, itu ada 1 bulan dapat rekomendasi saham, termasuk trading plan. Kita beli di berapa, area buy-nya, terus TP di berapa, itu kita kasih nanti. Terus bagi yang mau konsultasi porto, mungkin portonya masih merah berdarah atau gimana, dan nggak tahu harus seperti apa, nanti kita kasih rekomendasi, saran. Terus ada grup diskusi khusus, nanti udah kita buatkan ada grup diskusi khusus yang untuk peserta-peserta kelas. Dan nanti ada gosip mingguan. Gosip mingguan itu situasional aja. Nanti kita bisa diskusi seminggu sekali gitu kan, lewat Zoom. Dan ini belajarnya juga lewat Zoom ya, bukan saya ngasih video tutorial atau apa gitu, enggak. Jadi untuk biayanya sendiri 350.000. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau berminat, ada yang mau gabung, silahkan join di grup Telegram Ankelmologi dulu. Oke? Itu aja untuk iklannya ya. Selanjutnya kita langsung aja ngebahas yang pertama IHSG dulu. IHSG hari ini merah. Cuman tadi di grup juga teman-teman masih pada, alhamdulillah masih pada cuan gitu kan.
di sini dia merah, dia koreksi dan sepertinya besok kemungkinan masih akan koreksi ke area-area sini. Area 5.900 berapa nih? 5.970-an lah. Mungkin akan koreksi ke arah situ. Terus habis itu mantul lagi ke atas. Itu mudah-mudahan sih dia sesegera mungkin gitu break ke atas ini, break ke atas 6.000, apalagi kalau bisa 6.100 lah, itu malah lebih bagus kan. Jadi mudah-mudahan secepatnya dia akan break gitu. Jadi biar kita cepat menikmati IHSG yang bullish kembali gitu kan. Enggak yang masih sideways kayak gini, masih galau kita kadang. Saham-sahamnya pun masih saham gorengan yang banyak ya. Jadi LQ45 dan teman-temannya itu masih pada kena COVID katanya. Oke, itu aja untuk IHSG hari ini. Mudah-mudahan besok dia kalaupun misalnya dia koreksi, mudah-mudahan besok ditarik lagi naik ke atas. Jadi jangan sampai merah lah. Mudah-mudahan besok mulai hijau gitu ya. Jadi biar banyak pilihan untuk saham-sahamnya. Di grup Angkelmologi tadi saya kasih request saham untuk dianalisa bareng. Langsung aja, yang pertama ada JPFA. JPFA punya di 1791. Japfa 1791. Tapi sarin dulu. 1791 di sini. Oke. Aduh. Sorry. 1791 berarti di sini masih bisa sih di hold, masih aman kalau menurut saya, selama dia nggak turun lagi ke bawah 1650 lah ya. Di sini lah. Atau kalau misalnya di sini kejauhan, ya kalau dia turun di bawah 1700 bisa keluar dulu. Tapi kalau menurut saya JPFID masih bisa untuk swing. Dia di sini memang kemungkinan memang masih akan koreksi ke area sini 16 ya, ke bawah sinilah, ke bawah 1655, 1650, kemungkinan ke situ. Mudah-mudahan sih ditarik lagi naik. Nah, kalau misalnya naik dia targetnya itu ke sini dulu yang paling dekat. Nah, break 18.40 18.35 dulu. 18.30 lah. Ya, itu dulu. Nah, yang agak mengerikan itu kan dia di sini MA20-nya dia dead cross ke MA50-nya. Yang ditakutkan itu biasanya kan takutnya kalau habis dead cross gini kan dia turun lagi gitu kan. Ya selama dia turunnya nggak di bawah 1670, menurut saya masih aman JPFA ini. Targetnya paling kemana? Ya terdekat ke sini 18.30. Kalau misalnya dia berhasil break, ya target jauhnya yang agak jauh berarti ke sini. Nih 19.20 sampai 19.45. Itu untuk JPFA. Kalau secara indikator yang lain memang dia masih oversold dan di sini kayak mau mengarah ke bawah gitu ya. Ini ada satu indikator lagi, ini juga udah mulai nengok ke bawah. Cuman kita belum tahu apakah besok dia akan nengok lagi ke atas. Mudah-mudahan ke atas lah ya. Selama dia nggak di bawah 1670, teman-teman masih aman untuk hold ini. Atau kalau misalnya mau dipakai untuk jangka panjang, nanti silahkan average. Average-nya di mana? Average di sini 15.30 sampai 15.60. Itu juga kalau tahan di bawah merah gitu kan. Oke. Itu yang pertama untuk JPFA. Selanjutnya ada MTEK. MTEK kayaknya udah mulai bagus tadi ya. Nah, MTEK-nya udah mulai bagus. Cuman dia belum bisa break resistennya yang di sini, yang di 2640. Dia masih ketahan tadi, terus akhirnya turun lagi. Cuman dia tutupannya masih hijau. Kalau teman-teman punya di 2600 berarti kan belinya buy close hari ini. Kalau menurut saya ini besok masih akan naik. Mungkin dia akan mencoba tes resistnya di sini karena dari stokastik juga dia GC ya, sudah golden cross kan.
Jadi mendukung juga untuk dia besok masih lanjut naik. Nah, jadi kalau di 2600 nggak usah average, sudah diemin aja. Besok juga insya Allah pasti kemungkinan akan naik. Mungkin dia akan tes resist lagi di 2640. Nah, kalau misalnya 2640 sampai ke 2680-nya jebol, berarti dia all time high lagi kalau nggak salah ya. All time high lagi, betul. Ya, kalau dia jebol area itu berarti dia all time high lagi. Dia mencapai nilai tertingginya selama dia melantai di bursa saham. Nah, kalau dia turun, koreksinya juga paling ke sini, ke area sini nih. Ke 2520 sampai ke sini paling 2580. Kemungkinan dia koreksinya akan koreksi ke area-area sini. Jadi masih aman kalau punya di 2600. Kalau misalnya dia turun lagi ya tungguin aja selama dia nggak jebol 24 ini 2460 itu masih aman untuk di hold. Dia masih berarti masih bisa dibilang masih uptrend. Dia masih bagus kok ini MTech ini. Dan yang berbau-bau digital itu kemungkinan masih akan digoreng. Ya, itu untuk MTech. Selanjutnya ada Kresnagraha. Kren masih di situ-situ aja, masih belum beranjak dari breakout dari kotak hijau yang kemarin kita bikin ya. Kalau misalnya kren yang punya di 132 berarti kan paling belinya hari ini ya. Nggak apa-apa, tahan dulu aja selama dia nggak keluar dari kotak hijau ini. Menurut saya masih aman. Ini area sideways-nya dia. Jadi kemungkinan ini masih ada yang akumulasi di sini di area ini. Mudah-mudahan sih dalam waktu yang nggak lama gitu dia akan break lagi ke atas. Kalau naik dia targetnya paling ke sini dulu. Sinilah. 143 sampai sini. Nah, break 149. Jadi ke area-area situ dulu untuk resistnya yang terdekat. Kalau misalnya turun ya paling ke area MA50-nya ini di 127. Selama hari ini dia ketahan MA50, jadi dia masih ada dorongan beli setelah dia mantul dari MA50-nya. Mudah-mudahan dia nggak turun ke area 120 sampai 122. Karena kalau misalnya turun di bawah 120, ya saya sarankan mending keluar dulu dari kren ini. Oke? Itu untuk kren. Selanjutnya ada TINS. TINS masih aman menurut saya ya. Kemarin kita kalau nggak salah saya bilang TINS ini boleh diambil untuk swing gitu kan. Dia masih deket sama area supportnya. Sebenarnya area supportnya kan di sini nih. Ini support paling ininya. Support kuatnya di 1385 sampai 1410. Itu support kuatnya. Kalau teman-teman punya di 1440, menurut saya sih masih aman di area ini. Berarti kan hari ini masih hijau kan, masih profit 2 tick ya. Selama dia masih bertahan di atas 1385, itu masih bisa di hold untuk swing aja nggak apa-apa. Beberapa bulan ke depan gitu kan, atau 1 bulan atau beberapa minggu ke depan masih oke menurut saya. Dia target pertamanya ke 1500, target selanjutnya ke 1550 lah. Kurang lebih ke situ untuk target swingnya. Nah, kalau misalnya biasanya kan TINS ini kan juga kadang ngikutin Antam terus ngikutin MDKA juga ya. Biasanya kalau mereka hijau, TINS juga ikut hijau. Itu tiga serangkai bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk besok, karena kita lihat dari stokastiknya ini juga mengarah ke bawah yang birunya, dan ini kayaknya dead cross ya, nggak apa-apa, masih aman. Selama dia nggak turun dari 1380, 1385, itu masih aman, masih bisa di hold. Nah, teman-teman kalau misalnya besok di bawah turun, bisa average lagi di area 1385 sampai 1410. Kurang lebih di situ untuk area average-nya. Nanti mudah-mudahan dia naik.
Dan TINS ini juga mengikuti harga itu ya, harga komoditasnya juga sebenarnya. Itu untuk TINS. Selanjutnya ada BPKP. BPKP masih di sini-sini aja, dia belum beranjak kemana-mana. Dan BPKP ini sebaiknya memang untuk dicicil untuk swing aja, apa namanya, di area-area dekat support ini sebenarnya dia supportnya kan ada di 396 sampai 400 ya. Nah, jadi dari sini, dari candle yang ini sampai candle yang ini dia selalu dijaga di atas itu harganya tutupannya. Jadi ini bisa dibilang support kuatnya. Nah, kalau misalnya dia jebol area support kuat ini, nah itu yang bahaya. Tapi kalau selama dia belum jebol dari area ini, teman-teman masih bisa pegang gitu. Nah, kalau teman-teman yang punya di 580, mau nggak mau harus average di area sini. Ini mumpung dekat-dekat support nih, silahkan di average kalau menurut saya. Ambillah average di area 400 sampai 406, kurang lebih di situ untuk average. Karena 580 itu kan jauh ya, jauh. Kalaupun dia naik juga, dia naik kencang biasanya paling cuman sampai sini dulu ke 446 sampai 458. Itu area resist terdekatnya. Kalau yang agak jauh kan ke 488. Nah, yang jauhnya lagi ke area 542. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya di 580, itu kejemputnya sih bisa kejemput asalkan sabar gitu kan. Cuman kemungkinan sih masih agak lama gitu. Jadi solusinya gimana? Solusinya di average. Nah, kalau kita lihat dari dari ininya, stokastiknya itu dia udah golden cross gitu kan. Jadi kalau misalnya besok koreksi pun paling ya koreksinya ke area supportnya sini. Silakan teman-teman average. Average itu bisa beberapa kali lipat dari nilai yang kita beli biar cepat kejemput. Itu untuk BPKP. Selanjutnya ada WMUU. WMUU, ayam UU. Gimana ya? Punya di berapa? 124. Kayaknya nggak mungkin punya ada 124. 224 kali ya. Karena dia belum pernah menyentuh 124 setahu saya ini dari candle ya. Mungkin di 224 ya. Kalau dipunya di 224 sini berarti di area-area sini belinya. Harus di average kalau menurut saya. Ini dia dari kemarin dia mantul dari area sini. Ini berarti support, bisa kita jadikan dia support kuatnya, bisa dibilang ini support kuatnya WMUU gitu kan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang punya di 224 sebaiknya di average aja, 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari pertama beli gitu kan. Jadi biar nanti kalau misalnya dia naik kencang sampai ke 200 langsung kejemput gitu, nggak nunggu 224 dulu. Karena menurut saya akan berat kalau misalnya hanya menunggu saja ke 224. Entah kenapa ini WMU itu salah satu saham IPO yang dia bisa dibilang baru 3 hari IPO aja langsung udah ARB gitu kan. Terus besoknya ARB naik lagi kenceng, turun lagi. Dan sekarang sideways di situ-situ aja. Kalaupun ada kenaikan dia masih terbatas. Jadi dia masih sideways di sini, area sideways-nya ini. Jadi kalau punya di 224 dan bersabar nunggu tanpa average, silahkan. Cuman saran saya tetap harus di average. Itu untuk WMUU. Selanjutnya ada Friend Smart Telecom. Friend hari ini nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu kencang. Kenapa? Karena dia mantul dari area supportnya. Ya, kalau kita lihat kan, ini kan area supportnya dia di berapa? 114 sampai 115. Di 114 itu dia area supportnya. Jadi pasti kalau dia nggak mantul berarti dia jebol ke bawah. Itu berarti dia menuju ke downtrend lagi kalau jebol ke bawah. Kalau punya di 123 ya aman. Besok kemungkinan dia masih lanjut. Kalau dari secara stokastik juga masih bagus, dan satu indikator lagi ini dia juga masih oke kalau menurut saya ya. Jadi
masih aman, dia masih ke atas, dan ini juga hampir golden cross, kemungkinan dia masih besok masih akan lanjut lagi. Nah, teman-teman yang belum punya, mending nunggunya di mana? Di 118 sampai 120. Itu paling aman, lebih aman, bukan paling aman lah. Lebih aman nunggu di situ. Ya, targetnya kemana? Targetnya ya ke area sini lagi 128 sampai 130. Hari ini dia berusaha untuk naik menjebol area resistnya, cuman nggak kuat, akhirnya turun lagi. Mudah-mudahan besok dia akan tes resist lagi ke area 128 sampai 130. Syukur-syukur kalau misalnya dia sampai jebol gitu, break. Kemungkinan bisa lanjut ke sini 137. Itu untuk friend. Selanjutnya ada IPTV. MNC Vision. Kemarin kencang, hari ini koreksi. Hari ini dia koreksi turun gitu. Kemungkinan besok juga masih akan koreksi. Kalau menurut saya koreksinya kemana? Ke area sini 272 sampai ke 280-an. Kalau koreksi ke sini, teman-teman yang pengen nyoba ya silahkan ambil, nggak apa-apa. Boleh. Kalau dia stop lossnya di mana? Kalau dia turun di bawah 272. Tapi besok kalau misalnya dia ARB itu nyampe nggak ke 272? Kayaknya nggak ya. Pokoknya di situ ya. Untuk IPTV-nya di supportnya di 272 sampai 280. Itu area supportnya dia IPTV. Kemungkinan besok ya koreksinya ke sinilah 280-an. Paling ke situ. Kalau teman-teman yang mau icip-icip ya silahkan tungguin aja di area situ 280. Jangan memaksa. Kalau misalnya dia ternyata besok naik kenceng gitu, udah naik sampai tinggi gitu, sampai 300 gitu misalnya ya, jangan dikejar. Tunggu aja dia koreksi. Kayak gini kan dia kemarin dia kenceng naik sampai 312 gitu kan, tutupan di 292, terus besoknya koreksi. Nah, mending kita nunggu pas koreksinya kayak gini, itu lebih aman ya. Dia paling targetnya kalau naik ya break dulu ke 310, atau break dulu ke sini deh 304. Itu targetnya kalau dia naik sampai 310. Nah, itu target naiknya dia. Oke, target koreksinya paling ya ke sini. Kalau secara stokastik sih masih bagus. Dia masih belum ada tanda-tanda untuk dead cross kan. Dia masih oke lah. Itu untuk IPTV. Selanjutnya ada MLPL. MLPL masih di area sideway-nya, dia kemungkinan dia masih diakumulasi lagi di sini, di area sini, area kotak hijau ini. Kemungkinan dia masih ada yang mengakumulasi gitu kan. Kalau teman-teman yang udah punya ya diemin aja dulu, nggak apa-apa selama dia nggak jebol dari 655 sampai 670. Itu area supportnya dia. Selama nggak turun di bawah itu ya masih bisa di hold ya. Karena kalau dari stokastik ini dia masih mengarah ke bawah, jadi kemungkinan besok dia paling bergeraknya masih di sini-sini aja. Belum akan break naik ke atas gitu kan. Ya, itu untuk MLPL. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum punya ya tungguin aja di area sinilah, dekat-dekat support 655 sampai 685 masih oke lah menurut saya. Oke, itu MLPL. Targetnya kemana? Ke jauh ke atas ini. Kalau naik 780, kalau bisa break ya paling ke 860 ya ini ya. Ke situ dulu paling areanya. Oke, lanjut ada Carwe. Carwe hari ini sempet naik, cuman akhirnya dia udah naik, banyak yang jualan, jadi akhirnya turun lagi. Cuman kalau kita lihat dari dari chart, dia masih ini area supportnya, dia masih ketahan terus di sini, area sinilah turun lagi. Nah, area sini area support 98 sampai 103. Dia selalu ketahan di area situ, dia nggak mau turun ke bawah sini. Mudah-mudahan sih ini lagi ada yang akumulasi gitu kan. Lagi ada yang akumulasi untuk nanti biar dinaikin biar harganya dinaikkan lagi. Kalau dari stokastik dia sudah golden cross ya.
Meskipun hari ini banyak yang jual, mudah-mudahan sih besok paling kalau koreksi ya ke situ ke area 98 sampai 102, 103 ke area situ. Kalau teman-teman yang belum punya dan mau coba-coba di Carway ya paling ambilnya di area situ atau sampai 104. Itu masih aman. Ke targetnya ke sinilah. Ke high-nya hari ini dulu lah. Berapa nih? 116. Targetnya ke situ dulu terdekat atau 117 itu terdekat, dan kalau misalnya dia break ya lanjutnya ke sini. Tuh 127 itu untuk Carway. Oke. Masih aman lah kalau menurut saya selama dia masih nggak jebol area supportnya ini. Selanjutnya ada BBYB. BBYB, aduh internetnya lagi bermasalah ini kayaknya. BBYB punya di 540. Waduh, mak di sini agak jauh. Kalau dimintain pendapat saya pasti saya suruh average kalau nggak mau CL gitu kan. Ya, ini dia area supportnya kan selalu dia ketahan di sini ya, di area sinilah. Nah, nih dibikin aja jadi support di sini 386 sampai 398. Itu jadiin area support. Kalau teman-teman yang mau average yang ngambilnya di area situ, di area sinilah. 384 sampai 398 itu lebih aman. Dan kalau kita lihat dari stokastik, dia juga sudah golden cross. Mudah-mudahan sih sudah mulai akan dinaikkan gitu kan. Cuman di sini kan kita nggak tahu karena hari ini candlenya juga merah dan dia juga ada tekanan beli tapi nggak terlalu banyak. Di sini pas naik juga masih ada tekanan jual. Jadi kemungkinan besok masih akan koreksi dulu, dan kalau misalnya dia akan naik ya pasti ditarik naik lagi. Targetnya kemana kalau naik? Targetnya paling terdekatnya ke sini dulu. Ke sini. Ya, betul. Ke sini 420 sampai 430. Nah, mana sih? Mana ini? Targetnya ke sini dulu 420 sampai 430. Kalau lanjut kemana lagi? Ke sini. BBYB ke sini 460-an. Itu untuk BBYB. Selanjutnya ada UNVR, Unilever. UNVR. Apakah bisa dibilang sudah mulai up? Menurut saya sih belum ya. Cuman dia selama beberapa hari dia harganya ketahan di 4950 terus. Area situ. Ini tutupan hari ini di 4950 terus sempat tadi ngelewatin, cuman akhirnya ada tekanan beli lagi, dan di tanggal 30 juga dia ketahan di 4950, terus di sini juga dia ketahan di area itu. Nah, kalau misalnya teman-teman memang mau untuk swing, cicil aja nggak apa-apa di area, kalau dapat sih di area 4800 sampai 4900 lah. Itu kalau misalnya untuk swingnya agak lama kalau UNVR ini. Target terdekatnya kemana? Ya ke sini ke 5350 sampai 5425. Kalau secara stokastik sih harusnya dia udah naik. Cuman kalau secara indikator satunya lagi ini dia akan turun lagi ke area oversold-nya. Jadi mungkin kalau koreksi ke area-area sini. Selama dia nggak turun lagi ke 4.700, berarti dia masih mempertahankan sideways-nya dia di sini. Ini kan sideways nih, beberapa hari dia harganya di sini-sini aja, nggak beranjak dari situ. Itu untuk UNVR. Banyak yang bilang selama masih banyak yang mandi, selama masih banyak yang ini, UNVR bakalan bagus. Oke. Nah, ini permasalahannya sudah mulai jarang mandi. Karena apa? Karena banyak yang WFH gitu kan.
Selanjutnya ada SNLK, Sunter Lakeside. Aduh, SNLK di bawah ARB lagi. Ya sudah, terima saja. Besok paling dia ke sini. Tuh. Ke 10.30 kalau di ARB lagi. Bahaya ini kalau misalnya dia besok kalau dibawa turun ke bawah sini nih. Ini udah supportnya yang kuatnya di 900, kalau dia turun di bawah 900 itu bahaya. Mudah-mudahan sih dia kan menuju ke area oversold ya. Mudah-mudahan turun gitu 2 hari lah, 2 atau 3 hari itu, 2 atau 3 candle lagi dia turun terus mantul dari area 900. Nah ini saya nggak tahu punyanya di berapa kan, karena nggak ditulis punya di berapa. Jadi kalau misalnya punya di atas ini ya nanti tungguin aja di area 900-an dia di average. Kalau dia terindikasi mantul dari sini, silahkan average. Targetnya kemana? Target terdekatnya paling ya ke sini dulu, ke high-nya yang di sini 1300-an. Kalau misalnya break ya paling lanjut ke atas sini lah, ke area gap-nya. Nah ini kan ada gap juga nih, meskipun kecil. Gap nggak sih? Nggak ya. Sini paling gapnya 14.10 sampai 14.50 itu gapnya. Nah itu untuk SNLK. Selanjutnya ada CTRA kali. CTRA kalau misalnya yang berminat untuk swing, silahkan mulai diambil, dicicil aja, antri aja dari area 900 sampai area 920. Silahkan cicil di situ. Itu untuk swing. Selama dia masih bertahan di atas ini, di atas 875, menurut saya dia masih bagus, masih akan bisa untuk swing. Tapi kalau untuk harian ya mending kita wait and see dulu besok seperti apa gitu, karena kadang CTRA ini misalnya dia hari ini naik kayak di tanggal 30, besoknya dia merah, terus besoknya naik lagi, besoknya naiknya tapi nggak banyak. Jadi menurut saya kalau untuk harian kita harus lihat order booknya aja, lihat bid offernya aja. Tapi kalau untuk swing silahkan dicicil, mulai dicicil. Masuknya bagaimana? Masuknya beberapa kali aja. Kalau misalnya pertama ambil di 900 sampai 920 dan dapat gitu kan. Kalau dia dibawa turun ke 875 sampai di bawah 900, silahkan aja di average lagi, beli yang kedua di sini. Nah, selama dia masih di atas 860 ya udah masih aman, masih bisa di-hold. Atau selama dia masih di atas 875 masih aman. Targetnya kemana? Ya target terdekatnya ke sini, ke high hari ini dulu. Hari ini kurang ke bawah. Nih sampai ke sini. 950 sampai ke 960. Itu terdekat. Yang agak jauhnya ya ke sini. 1000. Itu untuk CTRA. Selanjutnya ada Food. Sentra Food Indonesia. Food punya di berapa nggak disebutin, cuman yang jelas dia selalu tertahan di 101. Dari area sini juga dia selalu tertahan di atas 101. Mudah-mudahan ini memang masih diakumulasi, masih ada ini yang lagi ngumpulin barangnya kan. Besok kemungkinan dia masih akan seperti ini, masih belum berubah. Menurut saya seperti itu. Karena hari ini dia ada naik lumayan sampai 107, cuman langsung pada jualan. Nah, kemungkinan besok juga seperti itu. Karena mungkin ini di dalam food ini pergerakan ini hanya retail saja. Targetnya kalau naik kemana? Targetnya paling ke sini dulu. 109. Kalau lanjut dia bisa ke sini 116.
Itu untuk food. Kalau kita lihat dari stokastik juga dia mau 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 apa namanya? Eh mau mengarah ke area oversold. Mudah-mudahan dia menuntaskan di sini ke bawah sini. Habis itu dia GC Golden Cross gitu kan naik. Itu untuk food. Mudah-mudahan seperti itu. Selanjutnya ada Demas. Demas Pura Delta Lestari. Sama aja ini. Ini masih ada di support ini. Kalau yang mau buy on weakness mungkin bisa ini beli Demas. Jadi saham-saham seperti ini itu dia sedang berada di area supportnya. Jadi kalau misalnya kita beli, kita kita cicil beli di sini, kalaupun kita harus CL-nya dia nggak jauh. Kita beli misalnya di area 191 sampai 193 gitu. Ini masih area supportnya dia. Menurut saya support kuatnya dia, dan di sini juga dia sudah oversold banget. Jadi mau nggak mau kemungkinan dalam beberapa hari ini dia akan naik, mengalami kenaikan. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau beli, silakan beli 191 sampai 193. Itu masih oke menurut saya, masih aman. Nah, CL-nya di mana? CL-nya kalau dia turun di bawah 191, berarti kita di 190 kita boleh buang dulu barangnya. Itu untuk Demas. Targetnya kemana? Targetnya ke sini yang agak jauh, ke 200. Ke 200 sampai 206. Ini targetnya. Kalau terdekatnya ya paling ke sini dulu, ke 197. Oke. Dia break dari 197 biasanya pasti akan uji resist ke 204. Itu untuk Demas. Selanjutnya ada Antam. Aneka Tambang. Antam ini bikin galau. Dia masih berada di masih sama area kemarin lagi sih. Support minornya di sini dia support terdekatnya ya di 2210 sampai 2220. Kalau support jauhnya kan di sini 2130. Saya yakin teman-teman juga pasti males kalau harus CL di sini. Jadi bikin aja ini support minornya di sini 2210 sampai 2220. Kalau dia turun di bawah 2210 atau turun di bawah 2200, silakan teman-teman bisa CL dulu atau keluar dulu, atau nge-average lagi pada saat dia di area 2150-an. Itu untuk Antam. Targetnya kemana? Targetnya ke 2300 sampai 2320 dulu. Itu terdekatnya. Kalau agak jauhnya ya 2400 lah. Itu untuk Antam. Selanjutnya ada Antam. Ini masih belum menarik karena ya masih terbatas lah, belum ada yang menggoreng lagi. Selanjutnya ada DSNG. Hari ini kencang. DSNG sudah bagus kalau menurut saya ya. Jadi dia di sini merah, terus besoknya dia hijau dan di tanggal 2 kemarin itu dia sempat ada tekanan jual, tapi hari ini kencang. Entah ada berita apa saya nggak tahu. Yang jelas dia hari ini break MA 50-nya. Kemungkinan besok dia bergeraknya akan, kalaupun koreksinya paling ke sini. 530-an ke area situ. Nah, kalau teman-teman mau nungguin ya paling tungguin aja 520 sampai 535 deh. Area situ kalau yang mau beli gitu ya, tunggu koreksi aja. Daripada kita ngejar tinggi gitu kan, tahu-tahu pas tutupan dia turun lagi. Mudah-mudahan dia bertahan di atas MA50-nya ini. Targetnya terdekat ya ke high hari ini dulu 565. Kalau misalnya break ya lanjut ke sini. Ke area nih sampai ke sini. Sini dulu. 580 sampai 595 atau 600. Itu untuk DSNG. Selanjutnya ada DGNS. Ini juga sama ya, kencang ya. Kalau secara kita lihat dari stokastik dia masih oke.
masih kemungkinan besok masih akan melanjutkan kenaikannya. Dia masih akan uji resistnya di sini. Tuh. Sampai ke high hari inilah. Kalau dia bisa bertahan, dia besoknya pasti akan lanjut. Kalau dia koreksinya ya paling ke sini, ke area sini nih. 1375 sampai 1415. Bener gak sih? 1350 sampai 1375. 1375 sampai bukan, 1350 sampai 1375 di area-area situ, atau kita perlebar lagi 1325 sampai 1375. Itu area-area koreksinya dia. Selama dia nggak jebol dari sini 1200 atau terlalu jauh ya, sini aja deh. 1245 teman-teman masih bisa hold. Menurut saya masih bagus untuk DGNS ini, karena dari stokastik juga dia baru hari ini GC, dan dari yang satu ini indikator dia kemungkinan besok akan naik. Itu DGNS. Selanjutnya ada BHIT. Ini request yang di komen tadi kemarin ya. BHIT masih ditahan aja di sini. belum cukup menarik karena belum ada volume yang besar gitu kan. Menunggulah yang seperti ini nih, ada volume yang besar gitu kan. Dia turun. Volumenya datar segini aja, tahu-tahu ada volume besar. Dia baru menarik. Meskipun secara stokastik dia golden cross, tapi dia masih di area support. Kalau yang belum punya atau mau coba ya beli aja di area support ini. CL-nya di mana? Kalau dia turun di bawah 82, teman-teman mending keluar. Itu untuk BHIT. Paling targetnya ya ke sini dulu, ke 94 gitu sampai 100. Itu BHIT. Ya, belum menarik kalau menurut saya. Dan ada lagi satu request LUCK. LUCK juga masih sama kayak BHIT ya. Dia secara volume juga masih belum ada selama beberapa hari ini. Dia volume besar itu di sini. Besoknya dia naik tapi turun lagi, nggak kuat. Tes resist di sini, akhirnya dia turun, dan sampai hari ini dia berada di sini. Dia turun terus. Cuman dia tidak diikuti dengan volume yang besar. Artinya apa? Volume yang di sini, dia sebagian ada yang buang di sini, dan di sini ada sebagian yang masuk juga. Jadi ini masih menurut saya dia masih mengumpul. Kalaupun ada bandarnya masih ngumpulin barang sambil menunggu MA20 sama MA5-nya ini ngerapet. Nah, kalau udah rapet nanti baru biasanya dia ngegas. Paling target terdekatnya ya di sini 252 sampai 258. Itu target terdekatnya. Selama dia nggak turun dari 212, ya kalau teman-teman punya ya masih boleh di hold. Tapi kalau misalnya teman-teman punyanya di atas, ya harus mau nggak mau harus di average di area ini 212. Itu untuk LUCK. Nah, udah semua ya requestnya. Kalau ada yang kelewat, mohon maaf gitu. Nah, kalau teman-teman yang mau belajar seperti ini, maksudnya cara analisa seperti ini, ya silahkan nanti ikut ikut kelas. Ya bisa dibilang masih murah lah. Dan nanti kalau misalnya ikut kelas daftarnya dari sekarang, rencanakan kelasnya itu tanggal 2324 ya. 2324 itu kan. Itu kelasnya. Kalau misalnya teman-teman dan benefit dari kelas itu kan ada tuh free rekomendasi 1 bulan. Nah, 1 bulannya itu saya ngitungnya dari sini, dari tanggal 26 baru dihitung 1 hari. 1 hari berarti expirednya tanggal 26 bulan Agustus. Tapi kalau teman-teman yang udah daftar sekarang, udah daftar dari mulai hari ini, mulai besok sudah dimasukkan ke dalam grup diskusi kelas. Jadi teman-teman ada bonus nih berapa minggu nih. 1, 2, selama 3 minggu sudah masuk di grup kelas. Sudah ada rekomendasi juga.
dan teman-teman sudah bisa curhat-curhatan di sini sama admin-adminnya. Kalau ada yang nyangkut, kalau ada yang ditanyain ini harus gimana dan nggak tahu gitu kan, silahkan ditanyakan. Dan teman-teman masih akan berada di grup-grup diskusi kelas itu untuk selama teman-teman mau. Jadi nggak ada batasannya. Hanya saja untuk rekomendasinya kita rekomendasinya 1 bulan terhitung dari setelah kelas. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang ya tetap dimasukkan ke grup kelas dan mendapat rekomendasi. Jadi dapat bonus istilahnya. Dapat bonus. Kita ngitungnya tetap dari tanggal 26 nanti. Itu untuk kelasnya. Jadi jangan sampai teman-teman nyangkut dulu baru mau belajar. Mending belajar dulu gitu kan. Untuk biar bisa dapat cuan gitu. Ya mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman ikut dari sekarang ya, dari misalnya dari besok tuh daftar tuh besok dimasukin, terus besoknya udah dapat rekomendasi, mudah-mudahan uang kelasnya sudah langsung balik gitu kan dari profitnya. Itu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan meramaikan channel Telegram Unclemology. Kalau misalnya yang belum bergabung silahkan bergabung. Ada linknya di deskripsi. Cukup sekian untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.